Gak tahu males pengen nonton YouTube. Wah, ada retro handheld murah cuma 500.000. Apakah real? Mama, hayang air handheld retro buat main emulator. Tapi baru inget, kata Yusuf Mansur, dari mana duitnya? Dari mana duitnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena saya miskin, kali ini saya akan membuat retro handheld sendiri dengan bahan HP jadul dan juga stick controller game. Apakah kedua benda ini bisa jadi retro handheld dan apakah worth it untuk menggabungkan kedua benda ini? Untuk HP, saya akan menggunakan Smash Galaxy Grand Prime yang saya dapatkan seharga Rp65.000 dan juga stick PS4 seharga Rp150.000. Jadi totalnya saya menghabiskan duit sekitar 200 ribuan buat kedua benda ini. Cukup murah juga ya. Sebenarnya kalau mau lebih murah, kalian bisa pakai HP Android bekas kalian yang nganggur. Dan untuk kontrolernya, kalian bisa beli controller yang lebih murah seperti controller X3, bukan X3 yang automatot, atau stick PS3 wireless wawasan aku luas banget. Langsung saja kita lanjut ke spesifikasinya. Untuk HP-nya, saya akan pakai Smash Galaxy Grand Prime. Ini adalah HP kelas menengah bawah di tahun 2014. Dulu HP ini dijual seharga 3,7 juta, tapi sekarang saya bisa dapat HP ini cuma seharga 65.000. Kalau kalian mau investasi, beli emas, jangan beli HP, karena nilainya auto terjun payung seperti HP ini. Untuk spesifikasinya, HP ini pakai prosesor Snapdragon 410 dengan CPU quad-core, GPU Adreno 306, RAM 1GB, internal 8GB, layar 5 inch PLS TFT 540p, dan OS Android 11 karena sudah custom ROM. Aslinya HP ini mentok Android 5 Lollipop. Untuk spek dan review lengkapnya, kalian bisa cek videonya di channel saya. Untuk kontrolernya, saya dapat stick PS4 asli original seharga 150.000 dari teman saya yang lagi butuh uang. Setidaknya saya hargai dia berusaha jual barang nggak pinjam 100 dulu. Sayangnya, stick ini minus analog kanannya agak ngedrift dan juga sticknya kadang nggak bisa mati seperti Kaori. Mungkin efek samping dari driftnya. Tapi selain itu, stick ini berfungsi dengan baik. Kalau dibandingin sama retro handheld harga 500 ribuan, Smash Grand Prime ini memiliki spesifikasi lebih unggul dan juga memiliki lebih banyak fitur, seperti layar sentuh dan juga layar yang lebih tinggi resolusinya. Tapi gak fair juga sih sebenarnya ngebandingin barang baru sama barang bekas yang kondisinya jelek banget seperti layarnya retak dan juga tompel. Langsung saja kita lanjut ke tes emulatornya. Untuk tes performa emulator, kali ini saya akan tes berbagai emulator mulai dari yang ringan banget sampai yang berat. Saya akan menjalankan hampir semua emulator di aplikasi RetroArch. RetroArch adalah front-end untuk emulator, jadi satu aplikasi untuk banyak emulator. Untuk emulator yang sangat ringan seperti NES yang lebih ringan dari kapas, jelas auto lancar di HP ini. Pakai nanya. Bahkan HP yang kentang dan tolol kayak Grand Prime aja bisa ngangkat emulatornya dengan lancar. NES adalah konsol generasi ketiga yang dirilis oleh Nintendo di tahun 1985. Setelah kehancuran konsol game di Amerika, konsol NES ini bisa dibilang konsol yang membuat minat terhadap konsol game itu balik lagi. Dan akhirnya konsol masih diminati sampai sekarang di seluruh dunia termasuk Amerika. Kalau di Indonesia sih udah jarang diminati karena orang Indonesia tuh lebih suka main game sampah di HP dan ngaku-ngaku sih paling gamer padahal cuma main Mobile Legends sama FF aja. Dulu banyak anak yang minta konsol seperti PS ke ortunya. Tidak seperti sekarang, apa itu? Anaknya malah minta air. Untuk emulator Game Boy dan Game Boy Color sama seperti NES. HP ini 100% lancar tanpa masalah. Setelah kesuksesan merilis NES, Nintendo akhirnya membuat konsol portable bernama Game Boy di tahun 1989. Konsol portable ini sebenarnya lebih kentang dibandingkan kompetitor atau pesaingnya. Game Boy ini layarnya masih hitam putih padahal pesaingnya udah pakai warna. Tapi karena harganya yang lebih murah dan juga hemat baterai, akhirnya Game Boy lebih diminati dan kompetitornya ketar-ketir kalah jauh. Sekitar 9 tahun kemudian, di tahun 1998, Soeharto Nintendo merilis Game Boy Color. Color warna bukan celana dalam. Kurang lebih upgrade-nya dari Game Boy dengan CPU lebih cepat 2 kali lipat dan juga layarnya warna, jadi gak hitam putih lagi. Untuk emulator Genesis atau Mega Drive, HP ini lancar dan gak nge-lag sama sekali.
Saya coba main game Sonic yang ada di meme kesabar auto lancar. Jadinya tidak perlu kesabar untuk main game kesabar di HP ini. Genesis atau Mega Drive adalah konsol generasi keempat buatan Sega yang dirilis di tahun 1989. Konsol ini memiliki grafik yang lebih baik dibandingkan NES di zamannya karena sudah 16 bit. Salah satu nilai jual dari konsol ini adalah Blast Processing. Blast Processing ini adalah jargon marketing konsol ini karena memiliki prosesor yang cepat di zamannya. Kalau zaman sekarang itu lambat banget. Dan mereka menggunakan game Sonic sabar untuk memperlihatkan performa dari Blast Processing-nya. Untuk emulator SNES, ini hampir lancar. Saya masih ngerasain ada sedikit lag dikit gitu, tapi gak terlalu kerasa. Jadi ini kayak speednya tuh gak pas 100%, tapi masih lancar dan playable sebenarnya. Mungkin kalian bisa coba emulator atau core lain kalau mau lebih lancar. Saya pakai core SNES 9X di RetroArch. SNES ini adalah penerus dari NES yang laku keras dan dirilis di tahun 1991. SNES ini menawarkan prosesor dan grafik 16 bit dibandingkan NES dan Free Fire yang masih 8 bit. SNES ini bersaing dengan Sega Genesis atau Mega Drive di zamannya. Secara spesifikasi dari CPU-nya lebih unggul Sega karena pakai Blast Processing, tapi dari GPU-nya masih jauh lebih unggul SNES karena bisa menampilkan lebih banyak warna. Untuk emulator PS1 pakai core PCSX Rearmed di RetroArch, HP ini cukup lancar. Bahkan saat dipakai game PS1 yang berat seperti Gran Turismo 2 itu auto masih lancar. Harusnya kemarin pas saya tes emulator PS1 di Samsung J7 saya pakai RetroArch bukannya pakai DuckStation. PS1 ini dirilis di tahun 1995 dan jadi konsol pertama Sony. Sebenarnya Sony gak ada niatan bikin konsol awalnya. Cuman gara-gara di PHP sama Nintendo, bukan PHP bahasa pemrograman. Sony di PHP saat kerjasama buat bikin CD buat SNES. Bukan celana dalam tapi compact disc. Tiba-tiba Nintendo malah kerjasama dengan Philips alias musuh besarnya Sony. Akhirnya Sony kecewa berat dan coba bikin konsol sendiri. Ternyata konsol Sony ini sukses abis, bahkan lebih laku dari konsol Nintendo di zamannya. Akhirnya Sony gak sengaja jadi pembuat konsol game dan sekarang masih aktif membuat konsol. Konsol terbaru Sony dirilis di tahun 2020 yaitu PlayStation 5. PlayStation 5. Untuk emulator Nintendo 64 ini awalnya gak jelas. Pas awal saya tes nge-lag dan patah-patah banget. Tapi pas saya coba lagi, pas mau rekam videonya malah lancar. Saya coba pakai emulator N64 di RetroArch pakai core Mupen 64 cukup lancar, tapi pas kemarin saya tes malah lag dan patah-patah. Saya juga coba di emulator lain seperti M64 Plus, lancar tapi kadang ngebug karena pakai akurasi yang paling rendah. Nintendo 64 adalah konsol generasi ke-5 dan pesaing utama PS1. Dari spesifikasi, Nintendo 64 ini lebih bagus dari PS1 karena sudah pakai prosesor 64 bit. Tapi sayangnya konsol ini tuh begonya tuh masih pakai cartridge, sedangkan PS1 sudah pakai CD. Cartridge ini sempit banget seperti liang lahat, penyimpanannya cuma mentok 64 MB, sedangkan CD di PS1 bisa sampai 700 MB. Alasan Nintendo 64 masih pakai cartridge karena takut pembajakan dan cartridge lebih cepat dari CD. Karena itu, akhirnya developer dan juga pembeli konsol lebih memilih PS1. Nintendo pasti nyesel banget udah nge-PHP-in Sony. Awalnya teman malah jadi musuh. Untuk emulator GBA, HP ini lancar pakai core MGBA di RetroArch. Saya coba game 2 dimensi dan 3 dimensi keduanya lancar di HP ini. Sebenarnya GBA ini tuh konsol 2 dimensi, tapi ada beberapa game yang maksa jalanin 3 dimensi di konsol ini. Setelah sukses dengan Game Boy, akhirnya Nintendo merilis penerusnya bernama Game Boy Advance di tahun 2001. Tahun 2001 adalah zaman di mana ada 2 gedung dan 1 pesawat. Game Boy Advance ini menawarkan grafik yang lebih baik dan juga menggunakan prosesor 32-bit ARM versi 7. Kesuksesan konsol ini membuat orang makin yakin dengan prosesor ARM dan tidak meragukannya lagi. Akhirnya, penerus Game Boy dan juga 99.9% HP yang dijual sekarang pakai prosesor ARM.
Sebelum ada GBA, HP Nokia yang pakai ARM saya lupa modelnya, dan Apple Newton, ARM itu masih gak dipercaya dan jarang dipakai. Tapi sekarang hampir semuanya pakai ARM. Untuk emulator NDS, sayangnya saat saya coba di RetroArch pakai Core Melon DS, nge-lag sangat brutal banget. Udah kayak lihat slideshow PowerPoint itu, udah bukan kayak main game rasanya tuh. Dan saat saya coba pakai emulator lain yaitu Drastic, malah crash. Gak tahu kenapa ini HP kayaknya nggak boleh banget main game NDS. Nintendo DS adalah konsol portable yang dirilis di tahun 2004 oleh Nintendo. Udah jelas dari namanya siapa yang buatnya. Salah satu hal yang paling unik dari konsol ini adalah memiliki dua layar, dan layar bawahnya itu bisa disentuh. Konsol ini sangat laku keras dan merupakan konsol Nintendo paling laku. Padahal, secara spesifikasi, konsol ini tuh lebih rendah dibandingkan pesaingnya yang bisa mengeluarkan grafik lebih bagus. Konsol ini adalah konsol pertama di mana Nintendo mulai tidak peduli dengan spek dan lebih fokus ke pengalaman bermain. Ternyata, strategi tersebut sukses dan Nintendo melakukan hal yang sama di konsol selanjutnya. Konsol selanjutnya pun sukses juga karena memakai strategi tersebut, kecuali Wii U. Dan untuk emulator PSP, ini tergantung gamenya. Tapi game yang ringan seharusnya lancar. Saya coba God of War, game yang berat auto ketar-ketir, bahkan setelah pakai frame skip pun masih nge-lag. Ini game di HP yang speknya di atasnya juga masih banyak yang ketar-ketir. Tapi untuk game eFootball 2024 yang aslinya mod atau hack dari PS 2014, HP ini lancar kalau pakai frame skip. Tapi kadang tiba-tiba nge-lag tapi gak terlalu ganggu banget. Untungnya di game ini ada tim Al Nassr dan juga sudah pakai bahasa Indonesia. Kalau kalian mau main eFootball 2024 di PSP bisa cek video teman saya Retro and Random. Linknya ada di deskripsi. Sayangnya, untuk emulator di atasnya seperti emulator GameCube Dolphin dan juga emulator PS2 i3SX2 gak bisa jalan di HP ini. Emulator Switch juga seperti Yuzu atau XNS jelas pasti gak jalan juga. HP ini OS-nya masih 32 bit seperti Redmi 9C dan Samsung Galaxy J7 2015. Jadi gak bisa main emulator 64 bit. Kalian bisa lihat review Samsung Galaxy J7 2015 di channel saya. Menggunakan HP sebagai retro handheld ini tuh mirip seperti menggunakan HP sebagai music player atau DAW. Wujud bendanya itu sebenarnya tetap HP, jadi HP ya HP, DAW ya DAW, handheld ya handheld, konsol ya konsol. Tapi minimal fungsinya bisa sama walaupun jenis barangnya beda. Walaupun fungsinya bisa sama, tapi pengalamannya jelas pasti beda. Makanya masih ada yang beli DAW dan handheld gaming. Menggunakan HP ditempel controller seperti ini memiliki kelebihan. Seperti harganya bisa lebih murah dan lebih tersedia jika dibandingkan retro handheld yang baru dan konsol jadul bekas. Karena harga konsol jadul bekas itu relatif digoreng, terutama sama penjual refurbish. HP ditempel controller juga memiliki kelebihan bisa pakai stick apapun yang kalian suka. Walaupun sebenarnya konsol retro handheld juga bisa dicolok controller lain. Gak tergantung dengan apa yang nempel di perangkatnya. Kalian bisa pakai stick PS4, stick Xbox Series, atau bahkan stick yang murah seperti stick X3. Kalian bisa pakai stick yang ukuran full size, gak cuma yang ukuran handheld aja seperti yang ada di rata-rata handheld dan konsol handheld. Selain itu, HP ditempel controller biasanya pakai Android, kecuali kalau kalian colok controllernya ke Ipong atau almarhum Windows Phone. Dan bisa jalanin aplikasi dan game Android. Sayangnya ini juga memiliki kekurangan lebih boros baterai dan juga sebagian handheld sebenarnya sudah ada yang pakai Android. Salah satu alasan utama orang beli perangkat dedicated atau khusus buat game atau setel musik seperti handheld retro dan DAW adalah biar gak keganggu sama notifikasi dan sebagainya. Kalau kalian gak pakai HP utama yang banyak sosmed dan notifikasi ganggunya, alias pakai HP cadangan atau HP yang cuma dipakai buat main emulator, tentu saja kalian bisa mendapatkan efek yang sama,
Asalkan jangan pasang SIM card dan jangan install aplikasi sosmed seperti TikTok, Facebook, Micet, Twitter, maksudnya X, dan sosmed lainnya. Namun sayangnya jika dibandingkan retro handheld beneran, HP ditempel controller ini memiliki kekurangan seperti ribet dan repot. Bisa repot saya. Kalian harus pakai dua perangkat berbeda dan juga kedua perangkat ini harus dicas masing-masing, bukan satu perangkat seperti retro handheld atau konsol handheld beneran. Selain itu, alasan lainnya kalau HP dicolok controller itu kelihatan asing dan aneh bagi rata-rata orang. Sedangkan kalau main pakai handheld beneran itu kelihatan gak aneh dan hal yang wajar. Jadi kalau kalian pakai HP colok controller di publik bisa auto jadi pusat perhatian dan dianggap autis karena aneh. HP juga perlu konfigurasi lebih lanjut. Kalian harus setting controllernya dan juga install emulatornya, tidak seperti retro handheld yang biasanya sudah terinstall dari pabriknya. Tapi untungnya proses install dan konfigurasi emulator itu relatif mudah dan anak SMP bahkan anak SD juga auto bisa harusnya. Dan yang pasti dan kekurangan utama dari HP dicolok controller ini adalah feelingnya. Karena feeling dan pengalaman pakai perangkat seperti retro handheld, konsol handheld, dan juga DAP itu beda sama pakai HP. Ternyata dengan duit 200 ribuan, kalian bisa memanfaatkan HP jadul dan juga bermain game emulator jadul dengan cukup lancar seperti retro handheld atau konsol jadul yang harganya itu lebih mahal. Jadi, apakah worth atau tidak jadiin HP jadul sebagai retro handheld? Sebenarnya balik lagi tergantung pilotnya. Kalau kalian ingin yang murah dan memanfaatkan HP kalian yang nganggur, ini worth aja sih sebenarnya. Tapi kalau kalian ingin pengalaman handheld atau konsol handheld beneran yang nggak bisa didapatkan dari sekedar HP dicolok controller, jelas cara ini tidak worth. Karena sama seperti HP yang dicolok DAC, alias tetap saja bukan DAP. Begitupun HP dicolok controller itu tetap HP, bukan retro handheld ataupun konsol. Sebelum kalian si paling elitis komentar, HP ditempel controller ini tuh adalah alternatif bukan pengganti retro handheld atau konsol jadul beneran. Itu saja sekian dari saya, semoga video ini bermanfaat.